akan selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi diri kamu. Jadilah ketergantungan, obsesi, keterikatan kepada apapun yang di sekitar kamu. I talk too much already for this only one card. Enough. Oke. Nangkep kan? Udah, gue cukup banyak ngomong untuk satu kartu itu doang, ya kan? Yang jelas Capricorn itu ada di kalau itu aku harus Capricorn di keseharian kamu ini di rumah ke-6 ya, di rumah ke-6 kamu Capricorn. Saturn juga lagi di situ. Saturn itu karma. Oke. Karma kalian. Di keseharian kalian, di kesehatan kalian, pasca the devil, obsesi atau kebiasaan, ketergantungan, keterikatan akan apapun itu yang membuat kalian emoh, ogah, maju. Karena the devil gak akan seneng lihat kalian berkembang, maju. Dia akan selalu menawarkan yang bikin kalian nyaman. Oke? Makanya selalu bilang, don't live in your comfort zone. Apa? Setan, Bo, gitu. Setan. Ini gue anggap Scorpio ya. Ini ada di rumah keempat kamu. Rumah keempat itu adalah tentang home, roots, family, our feminine side, the yin side, atau orang tua, ibu, wanita dalam hidup kamu. Ini kayaknya gue bacanya lebih untuk ke Leo laki nih. Sagittarius tadi di mana? Di rumah ke-5. Rumah bersenang-senang ya. Kalian selalu bersenang-senang dan itu menjadi obsesi kamu untuk bermain dengan cinta dan rumah kamu sendiri dan rumah tangga kamu sendiri. Makanya kamu keadaannya sekarang seperti ini. Ini gesturnya orang gesturnya orang Italia ya kan, artinya senza una piega artinya nggak pakai ini, licin clear kan gitu maksudnya. Oke. Apa nih? King of Pentacles. Kita klasifikasi jantung dari bacaan kalian, situasi kalian saat ini. Tau nggak tadi energi secara keseluruhan dari the player, Knight of Wands, Four of Cups. Ini artinya stagnan atau boring, ya, stagnan. Punya semua, bahkan 3 ya kan, 3 sama 1 aja datang nggak juga nggak ada dia sama dia kan. Kenapa? Udah penuh semua dan nggak ada yang terpenuhi. Gue bisa banyak ngomong di satu kartu dong, males. Tapi kalian udah nangkep kan maksud gue? King of Pentacles. Apa sih? Siapa sih? Energinya siapa ya? Energi kalian itu pasti. Jadi gini, dengan siapapun kita berinteraksi, kita sebenarnya bertukar energi. Jadi tergantung seberapa intens kita bertukar energi, dan itu kadang kita harus sadar ya. Awas tuh maksudnya mawas ya, awas, sadar ya akan setiap interaksi yang kita berikan kepada bagaimana kita bertukar energi dan waktu kita. Oke?
Oke, karena itu adalah hidup kita dan bagaimana kita nanti harus dealing with it gitu loh. Karena ada sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat itulah karma. Apa dong kartunya? Four of Pentacles. Gila. Kalian lihat sendiri ya, gue ngocok. Sakit hati berjuta rasanya. Queen of Cups. Energi Cancer. Cancer di mana? Di rumah ke-12. Itu ada apa? Ending, closure, karma, ya, healing. Di mana rumah ke-12 di ending tadi, di bulan tadi ada secrets, ada misteri, ada alam bawah sadar kita yang Cancer sekarang lagi dan New Moon ya, diterangin, dikasih enlightenment gitu, pencerahan, semua yang buram, semuanya yang tersembunyi diterangin sama si matahari, ya kan. Kebenaran keluar dan itu menyakitkan. Ouch. Kenapa kalian stagnan? Dan Cancer itu secara natural dia adalah tentang emosional kita, insight kita, tentang family kita, tentang roots tradisi kita, tentang self care. Dan Taurus ya, itu di kartu lain biasanya dia juga Hierophant. Hierophant itu bisa komitmen, spiritual, dan rumah ke-12 itu juga tentang spiritual ya. Rumah 12 itu lebih ke kalau Capricorn ya, Saturn di Capricorn di rumahnya sendiri ya. Saturn lagi di Capricorn. Oke. Di rumahnya sendiri. Saturn itu karma. Oke. Kalau Saturn itu tentang semua yang material. Kalau kalau 12, rumah ke-12 itu Neptunian yang punya ya. Rumah ke-12 itu Neptunian tentang idealisme dan itu lebih ke spiritual, bukan yang apa yang terlihat. Makanya dia tentang bawah sadar kita. Cancer ya. Cancer kan lagi di rumah ke-12 tadi ya. Nah, si Taurus ini adalah spiritual teacher, guru, spiritual leader bisa juga, dan dia juga bisa institusi, pemerintah, ya, komitmen, fondasi, oke. Dan Neptune yang govern rumah 12 sebenarnya ya. Itu lagi di planet Neptune itu lagi di Taurus. Di Pisces, maaf. Sorry, kebalik. Uranus lagi Taurus. Planet Uranus lagi di Taurus, oke. Planet Uranus itu artinya semua keunikan tentang diri kita. Our authentic self, bagaimana kita secara autentik yang membedakan diri kita dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita ya. Dan dia selalu mempertanyakan tentang status quo, kekuasaan, tradisi, dan Hierophant pun tentang tradisional ya, sesuatu yang tradisional, tentang tradisi, mempertanyakan otoritas, oke. Itu kayaknya
Makanya si Taurus ini lagi ada di rumah 10 kalian. Rumah 10 kalian adalah di rumah status, sosial status, reputasi, public image, karir, dan long term goal. Oke. Dan Uranus lagi di situ. Ya, harus lihat ini. Ini kan. Stagnan dan kebosanan karena kamu mempertahankan tradisi, nilai, long term goal idealnya kamu, ya kan? Karir, status, public image, reputasi. Oke, kamu stagnan, tidak maju, dan karena apapun yang kamu lagi punyai sekarang adalah nyaman buat kamu. Oke. Nyaman. Tajir, ya kan? Nyaman. Bagaimana, tadi kan gue bilang juga dari awal, bagaimana fokus kamu adalah pusat your current situation. Kondisi kamu saat ini adalah bagaimana mempertahankan situasi kamu, right? Tapi kamu merasa ini gak bahagia, stuck. Tapi ada urge, ada pemicu dari energi semesta, yang mana Uranus lagi di Taurus, ya, yang menanyakan semua kondisi saat ini kamu, yang akhirnya kebenaran itu menyakitkan karena kamu harus lebih taking care of yourself. Ini energinya Cancer. Karena kamu akan sakit. Ya, gue doain ini bukan benar-benar ada yang lagi sakit jantung ya, yang harus dioperasi. Semoga tidak ada. Ya. Energi secara keseluruhan dari, gue bilang apa? Energi secara keseluruhan dari King of Pentacles apa? The Hierophant bukan? Gue tadi belum lihat. Dan di balik Hierophant ada apa? Karma, completion, dan roda keberuntungan, the wheel of fortune. Jadi kalau kamu bisa mengatasi itu semua, roda di balik kuasanya si The Hierophant ini, kalian akan menembus roda keberuntungan, ya. Peng, jackpot. Kalian akan dapatkan semua yang kalian mau. What about that? Tapi ya itu, nggak ada di hidup ini yang nggak ada rintangannya. Right? That's what karma is. Itu dia. Apa itu karma? Ya kan? Oke. Nah, kita klarifikasi justice ya. Energi Libra di mana tadi? Home. Di rumah keempat. Ini masalah rumah kamu. Nggak balance. Ya kamu main di luar begini ya kan? Di luar kamu mainnya begini. Kalau kebalik ya. Gini. Ya kudu harus ada justice lah. Bener nggak?
mungkin itu hanya untuk spesifik orang-orang spesifik ya, nggak untuk semua dari kamu, ini general. Gue mungkin lebih ke spesifik, ada untuk beberapa orang saja gitu, beberapa nggak minoritas dari kalian. Oke. Dan ini Libra. Wah, apa yang keluar? The Magician kebalik, tricksters, manipulator. Wow, wow. Apalagi Seven of Coins, Seven of Cups. Nanti saya keseluruhan. And jadi keseluruhan dari The Swords ya, The Libra, apa tadi? Oh, bukan Libra lagi namanya, Justice ya. Itu yang Libra, Justice itu bukan Queen of Swords gitu. Kalau Queen of Swords juga Libra, tapi ini Justice, Major Arcana. Artinya semesta udah turun tangan. Adalah konflik ya. Karena apapun yang terjadi di dalam diri kita itu pasti terproyeksi keluar. Konflik di dalam diri kita pasti akan terproyeksi keluar ke siapapun ya. Entah kamu menjaga untuk tidak konflik dengan seseorang gitu, prima poi gitu, enggak sekarang atau nanti itu bakalan keluar. Kebenaran pasti keluar. Lo mau tahan sampai geblek juga. Oke. Ini energi Virgo atau Gemini, ya kan? Ini kalau tegak. Okay. Magician adalah seseorang yang sadar-sadarnya akan kemampuannya dalam menciptakan realitas. Kalau dia bisa mengontrol semua keadaan, apa yang dia punya, dan mewujudkan apapun yang dia inginkan menjadi suatu kenyataan. Oke. Dia punya cups, emosional, hati ya, dia punya hati. Wands, dia punya semangat, dia punya passion ya, dia punya passion. Dia punya swords, dia punya kemampuan, punya wawasan, punya pengetahuan, ya, swords, cara berpikir, punya otak gitu kan. Dan koin adalah hidupnya dia sendiri, adalah waktu ya. Bahkan mungkin dia juga punya secara material koin, beneran koin gitu kan, untuk mewujudkan apapun mimpinya untuk menjadi kenyataan. Ini positif tapi Jun, ini positif ya, ini positif. Karena kalau yang positif adalah dia membangun pun sekitarnya ya, membangun sekitarnya, menjaga, membangun sekitarnya itu dalam arti juga planetnya ya, sesama dan planet, siapapun sekitarnya gitu, juga ikut terbangunkan dan ikut menjadi bagian dalam membangun ke arah yang lebih baik gitu ya. Kalau kebalik ya, nggak hanya dia selfish, dia memanfaatkan gitu dari semua yang dia ada, dari semua yang dia punya, dan dia sadar sesadar-sadarnya untuk itu. Kalau dia mampu dan menggunakannya untuk, dan memanfaatkannya untuk kepentingannya dia sendiri, dan tidak membangun orang lain bahkan sekitarnya, bahkan sangat mungkin malah merusak sekitarnya. Dan itu adalah dan justice ini ya, justice ini juga karena ada
Justice itu akan keluar lagi dalam prosesnya. Ini seven of coins artinya penantian akan hasil atau buah dari apapun yang sudah ditanam. Sebagai trickster atau manipulator, dia lagi menunggu hasilnya keluar. Apapun yang dia tanam selama ini, dia ingin lihat hasilnya seperti apa. Entah itu investment, entah itu apapun itulah. Ini bisa juga anak ya, nggak tahu kenapa keluar. Dan semua option, pilihan-pilihan, ilusi-ilusi tentang emosional, tentang apa yang buat dia happy. Ini distractions ya. Ini entertainment juga. Gue mau milih yang mana ya? Dari ketujuh yang bikin gue seneng ini mana ya yang paling nyenengin buat gue? Yang paling pas buat gue yang mana ya? Kenapa ya nih gue kayaknya nyebelin gini? Dan konflik ini harus terjadi. Mungkin kalian berurusan dengan seorang Virgo atau Gemini atau Libra pasti ya. Dan konflik ini pasti terjadi. Mau sekarang, mau tahun depan, mau 2 tahun lagi, mau 10 tahun lagi, ini pasti terjadi. Kalian mau disakitin atau kalian akan mau nyakitin orang sekitar kalian atau merusak sekitar kalian atau kalian mau merasa disakiti oleh energi ini, berapa lama itu pilihan kalian. Berapa lama itu karma kalian, pilihan kalian ya. Mau ini energinya Pisces yang artinya Pisces itu eskapisme ya, pelarian. Rumah ke-12. Dia tidak karma juga ya kan. Dia tidak dia selalu mencari distraction, entertainment daripada harus menghadapi ini ya, menyelesaikan masalah. Dia yang seperti ini, mendingan gue cari alternatif lain yang menyibukkan diri gue dan bikin hati gue seneng. Nyata akhirnya seperti ini. Sampai kapan? Hanya kalian yang bisa menentukan. Waktu itu paling ilusif. Karena semuanya adalah di tangan kita. Dan waktu itu ada hanya saat ini saja. Kemarin sama besok ya. Itu cuma deskripsi dari otak manusia. Oke. Sekarang gue mau klarifikasi. Gila udah lama banget nih gue ngomong. Gue mau klarifikasi The Hermit. Two of Pentacles kebalik. Kalian sudah tidak mau menyibukkan diri. Ini kalau tegak adalah dia yang sibuk antara 2 kerjaan, 2 hal, 2 situasi ya kan, atau kalian sibuk memilih. Yang jelas kalian sibuk, nggak ada waktu. Kalian tidak mau menyibukkan diri lagi, kalian sudah memilih. Makanya kalian mengisolasi diri. Karma, the wheel of fortune, roda keberuntungan. Oke. Ini completion, cycle. Ini energi Sagittarius. Sagittarius ada di mana? Di rumah senang-senang. Love affairs, kreativitas, mungkin keblok gara-gara karma yang belum atau cycle yang belum
komplitkan. Jadi tidak akan ada yang namanya sesuatu yang baru. Kalian akan terus menjeluwek di situ tanpa ada sesuatu yang baru. Page of Cups. Ini tentang tentang sesuatu yang innocent, lugu, polos. Mungkin ada yang berhubungan dengan ada yang punya anak Pisces. Ini energinya Pisces ya. Kalian atau Hermit ini, Hermit itu juga rumah ketujuhnya si Virgo by the way ya. Ingin menawarkan atau ingin minta maaf atau ingin menutup permintaan maaf dan menutup cycle. Dan cukup dengan business ya, business bu. Mau dibilang bisnis juga boleh, business, kesibukan bisnis ya kan, terserah kalian. Yang jelas waktu kita semua sama 24 jam sehari. Bagaimana kita menggunakan itu? Lu sebut bisnis kayak, lu mau sebut kesibukan, lu mau sebut senang-senang ya kan? It's business. How you invest your time. Bagaimana kita menginvest waktu kita. Oke. Sekarang gue mau klarifikasi apa nih? The Stars. Gila, lama banget. Ya, gue celotnya kepanjangan nih deh. The Star. Gue lupa ngeliat mbak. The energy keseluruhan. Judgment. Ini kesempatan kedua dan juga rekonsiliasi untuk memperjelas suatu suasana, situasi, kondisi, keadaan ya kepada yang bersangkutan. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Aquarius. Judgment itu energinya Scorpio ya. Scorpio itu ada di gue salah berarti. Ini ampun ya guys. Tapi apa nggak jauh dari situ juga sih, nggak tau. Kesalahan gue. Gini. Mungkin memang yang apapun yang gue sebutkan selama gue live ini, selama gue ngerekam, itu memang berguna buat beberapa dari kamu. Karena kesalahan itu, segala sesuatu itu ada reasonnya, ada alasannya. Oke. Jadi mungkin beberapa dari kamu, semua yang gue omongin sampai sekarang itu memang ada yang begitu. Tapi ada juga yang memang ini masalah rekonsiliasi dengan seorang Scorpio mungkin atau Aquarius ya. Dan memang itu love affair kamu karena ternyata yang gue salah adalah ini energi player ini di kesehari-harian kamu di rumah ke-6 ya, di rumah ke-6, yaitu masalah bisnis tadi, bisnis ya. Apa yang kamu gunakan dengan waktu kesehari-harian kamu ya. Dan di rumah gue salah lagi, ya Allah. Berarti ini Scorpio memang di situ. Oke. Scorpio itu ada di rumah romance love affairs. Oke, romance love affairs kamu. Jadi mungkin kalian emang akan berkonsiliasi atau mendapatkan kesempatan kedua dengan seorang Scorpio atau Aquarius. Oke, yang mana adalah pihak ketiga. Orang ketiga. Mistress. Ya.
Ini tadi player Sagittarius itu energinya ada di rumah ke-6, yaitu kesehari-harian kamu, kesehatan kamu, bagaimana kamu menganalisa dan menggunakan waktu kamu, sense of usefulness, bagaimana kamu merasa bisa menjadi dan merasa berguna, oke. Dan bagaimana kamu menggunakan waktu kamu dan bagaimana kamu memberi pelayanan terhadap orang lain, oke. Dan ini bagaimana kamu menganalisa segala sesuatunya. Sagittarius itu tentang kesehari-harian kamu, oke. Dan Justice Aquarius kan Capricorn, Scorpio, Libra. Justice ini ada di communication dan bagaimana kamu berpikir dan berpersepsi, ya, berkomunikasi dengan tetangga, neighbors, siblings, saudara-saudara, dan bagaimana kamu pengetahuan dan wawasan kamu dari kamu kecil sampai sekarang itu harus balance. Dan ya, trickster tadi, manipulator, dan mungkin dia punya Gemini atau Virgo di birth chartnya, atau kalian punya Virgo Gemini di birth chart kalian, oke. Dan ini Aquarius ini purging, ini istilahnya purging adalah healing, ya, mengeluarkan being naked, intim, ya, being naked. Ini masalah partnership dan relationship soalnya. Oke, Aquarius itu tadi di rumah ke-7 kalian. Masalah kontrak, marriage, ya. Itu kalian harus bisa merasa intim. Intim adalah mampu telanjang. Seutuhnya menjadi diri kamu sendiri bersama entah itu partner kalian, entah itu whoever yang kalian anggap memang value, ya. Dan akan ada second chance, kesempatan kedua. Confusion karena bingung karena 2 opsi, karena kurang jelasnya akan opsi-opsi tersebut. Dan ini energi full moon kemarin, ya, di Capricorn bulan Juni kemarin, akhir tanggal 25, ya, lupa gue, tanggal 25 Juni kemarin. Ini energi antara 2 opsi yang emang kalian gak kurang jelas akan option yang kalian punya, ya. Dan itu menyangkut tentang ending, ya, karena eclipse Capricorn itu benar-benar finale, ya. Full moon tuh ending Capricorn. Capricorn ada di rumah ke-6 kamu, kan, karma. Saturn juga lagi di situ. Lagi-lagi balance, harmoni. Itu energinya Libra itu di rumah ke-7 naturally, dan Venus itu rumah ke-7. Di mana di birth chart kamu Venus di rumah ke-7. Aquarius di rumah ke-7. Oke. Yang kamu harus balance. Ya, masalah partnership dan relationship kamu. Oke, sekarang energi secara keseluruhan dari Aquarius tadi, healing tadi, the star tadi, the chariot. Kamu mampu menguasai diri kalian sendiri antara baik dan buruk, ya. Dan mampu membawa kebenaran. Swords, menyatakan kebenaran. Karena swords itu tentang kebenaran dan komunikasi. Oke. Dan moving on, ini juga kemenangan, ya, pencerahan, kemenangan,
akan setelah menguasai diri sendiri. Oke. Dan ini moving on ini juga bisa dikaitkan dengan travel, mungkin juga relokasi. Oke, sekarang gue mau klarifikasi The Lovers. Gue bacanya agak ngebut ya, Cin. The Sun, the happiest card on the deck. Ya. Ini bisa untuk beberapa dari kamu bisa tentang kebenaran, ya, kayak gue bilang tadi. Sekarang ini di Cancer kan. Ini kartu kamu sebenarnya, Leo. Tapi ini kartunya Cancer sekarang. Matahari lagi di Cancer. Dan itu ada di rumah ke-12 kamu. Dan itu tentang kebenaran. Yang harus keluar tentang pilihan. Apa yang kamu pilih? Oke. Choices, the lovers. Dan itu juga bisa untuk beberapa dari kamu tentang children. Eight of Coins. Kamu akan mengupayakan segala cara. Kamu ingin belajar, bekerja, you put an efforts, ya. Kamu akan mengupayakan untuk terjadi, mengusahakan. Ten of Coins. Kamu akan mengusahakan, put your efforts untuk stabilitas, kemapanan, dan fondasi komitmen. Ini biasanya juga abundance, ya, bahkan juga keluarga, rumah tangga. Under the deck, Knight of Cups, action of love. Ini ajakan ngedate nih. Oke, gue sekarang mau klarifikasi outcome-nya. The Strength, kartu kamu sendiri, Leo. Keluar juga kan, Queen of Swords. Ini energi Libra. Ten of Swords, pembunuhan karakter diri, ya. Page of Pentacles. Ini memulai sesuatu yang baru, yang real, dan ingin kembali belajar tentang segala hal yang emang harus kita pelajarin untuk masa depan kita. Dan kalian harus punya strength untuk mengungkapkan kebenaran, mengkomunikasikan, dan memberikan batasan-batasan yang sehat, ya. Karena dia juga tentang justice kan, tentang balance, ya. Dari karakter-karakter yang lama kita, yang memang sudah harus mati, dan kita harus mulai sesuatu yang baru dan mempelajari hal-hal yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru, wawasan-wawasan yang baru, yang akan mengantar kita ke masa depan yang lebih baik. Energi secara keseluruhan dari The Strength, moving on. Kita meninggalkan drama yang lalu dan membawa semua pelajaran untuk maju, untuk lebih baik. Atau ini bisa juga hanya masih pikiran, ya. Pikiran untuk moving on, belum tentu moving on, ya. Ini baru terpicu untuk moving on. Oke? By the way, ini outcome. Jadi memang belum terjadi. Untuk beberapa dari kamu mungkin sudah terjadi, ya. Ya. Oke, sekarang gue mau tambahin apa sih yang males kita lihat di bulan ini? Apa sih yang kita hindari di bulan ini? King of Swords. Energinya Aquarius. Aquarius itu rumah 11 secara natural, ya, adalah House of Friends, House of Friendship, ya.
rumah persahabatan, teknologi, kesadaran bersosialisasi, keadilan sosial, dan harapan-harapan. Jadi mungkin kita menghindari teman-teman dan bersosialisasi, bahkan teknologi, atau kita akan pindah medsos, menggunakan medsos. Dan itu juga tentang future kita, ya. Tapi sekarang Aquarius adalah di relationship, di rumah ketujuh kalian. Jadi yang kalian malas hadapin adalah tentang relationship di bulan ini. Anugerah buat kalian Virgo apa? The High Priestess. Deep knowing, intuisi, ya, being netral, dan spiritual. Ini kartunya Pisces. New Moon. Kenapa dia bilang? Gue bilang dia being netral. Hitam dan putih, dia di tengah-tengah. Di antara baik dan buruk, dia netral. Dan dia tentang Allah bawah sadar kita. Dia sangat insting. Gue jadi tersipu ya kan, karena gue kan Pisces. ini energi Pisces by the way. Oke, udah cukup. Pisces itu ada di Aquarius Pisces. Di rumah ke-8. Rumah ke-8 itu adalah tentang merging, ya, menyatu, melebur diri, ya, seks, tentang seks, tentang intimacy itu artinya kita share setelanjang-telanjangnya kita, naked-nakednya kita, semua keburukan, kejelekan, keburukan, kebaikan kita, kita share secara gamblang, gitu, menjadi yang paling autentiknya kita ke seseorang yang memang, ke siapapun yang memang kita anggap itu rumah, lebih tepatnya, ya. Dan ini juga tentang warisan, tentang properti, tentang aset, joint ventures, shared finance, partners resources, ya. Intuisi kalian, deep knowing, ya, kalian tahu, otak kita berpikir, hati kita tahu. Alright, oke. Udah panjang banget ya, Cin, ya Allah. Berapa sih? Sorry. Gue akan tarik Goddess Guidance, ya, Oracle, nasihat untuk kamu di bulan Juli, jadi sekarang sampai berikutnya, ke bulan berikutnya, sampai next episode, ya. Leo, Sarasvati, the arts, express yourself through creative activities. Ekspresikan diri kamu melalui aktivitas yang kreatif. Saraswati, ini tentang pengetahuan, Dewi pengetahuan, dan Dewi emosional, karena hanya perasaan yang bisa kreatif. Alright, oke guys, untuk bagian asmaranya begitu, semua selesai dengan general reading playlist. Gue akan coba bikin terpisah, ya, bukan coba lagi, emang akan gue bikin terpisah, karena dengan pengalaman bahasa Inggris gue bikin jadi satu lamanya, ya Allah, panjang banget, dan gue punya masalah dengan storage dan memori, jadi ngeditnya tuh rempong serut-serutnya, ya kan, jadi ya sengaja gue putus. Oke, makasih untuk udah nonton, ya. Kalau emang yang baru aja join, kalau emang cara gue baca kalian suka, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk semuanya, makasih sekali lagi. Dan kalau emang kalian merasa terinspirasi dengan channel ini, makasih untuk
berdonasi dan what else? Keep tune in ya, sampai next time di Asmara.